Halo guys, salam jumpa lagi dengan channel kita Dianto CJ. Ini di playlist tutorial kita akan membahas tentang bagaimana cara mengesok raket yang sudah patah. Untuk kalian-kalian yang baru bergabung, yang baru mengetahui channel kita ya, ini perlu disimak baik-baik ya. Jangan nanti dikit-dikit tanya apa ya, boleh tanya-tanya aja, nggak apa-apa ya, cuma kan nanti kita udah ngasih contoh gimana cara mengesok raket, tahu-tahu nanti tanyanya yang itu dulu, nggak nyimak video-video kita yang lama, padahal kita udah bongkar semuanya, kita bahas semuanya. Bagaimana cara mengesok raket yang sudah patah, bagaimana cara mengesok raket yang retak, bagaimana penanggulangannya kalau di di tikungan kayak gini. Nah, bisakah masih disok? Gimana caranya menanggulangi kalau raket sudah disok pakai baut? Cara melepasnya bagaimana? Kita udah kasih semua loh contoh-contohnya itu. Pakai karbon apa, lemnya lem apa. Udah kita kasih contoh lagi. Tinggal kalian ini yang mau tahu, mau bisa, tinggal bongkar video-video kita yang lama. Nggak banyak video-video kita yang di tutorial ya. Kalau yang di olahraga badminton kita kasih ulasan-ulasan, sepak bola ulasan-ulasan, itu pun kalau kita sedang gabut lah. Kalau enggak ya kita jarang bikin konten kok. Kita cuma ibaratnya ya beramal lah, mengamalkan inilah ilmu ya kan. Kalau ilmu dimanfaatkan sama orang lain kita kan dapat pahalanya juga ya. Kalau mau privat bisa juga, tapi ya dengan dana tentunya ya kan, karena privat. Tapi nggak privat pun kalian nyimak video kita pasti bisa. Udah ya, jangan lama-lama. Ini raket ada dua, kita garapan patah ya kan. Nih satu, dua, patahnya di tempat yang hampir sama ya, di tempat yang hampir sama, nampak ya. Kita hanya nggak perlu alat yang modern apalah, kita hanya cuma ini bor sama gerinda ini aja alatnya. Ini gerinda bisa nanti kalau untuk bor ya kita lepas ganti bor. Ini gerindanya gerinda amplas, nanti kalau mau ya kita ganti gerinda potong kayak gini, tipis dia. Nah, ini kan tebal ya, ini untuk motong. Udah ini aja alatnya kita. Itu yang dari kita juga pakai alatnya kayak gini guys, lebih bagus lagi. Ada pakai ukuran apa kita nggak ada, kita cuma yang penting kira-kira udah pantas ya gitu toh. Ini pakai ukuran, pakai penjepit segala macem nih, tengok nih alat-alatnya. Nah, lebih modern ya, lebih komplit. Bornya pun ada 3 macam ya, ada 1, terus gerindanya ada 2 macam, lebih canggih lagi. Kita cuma pakai ini aja, yaitu pengembangan dari orang individu masing-masing lah ya. Yang penting kita kasih tahu caranya ya. Ini simak video kita ya baik-baik ya, jangan di skip loh, jangan dilewatin, nanti apa ilmunya nggak dapat, malah nanti bingung sendiri kamu. Nih, ini yang patah ada 2. Kita mau ngasih contoh yang ini apa yang ini nih? Yang ini ya, yang agak baru ya. Oke, apa yang ini? Yang ini aja ya, yang putih ya. Oke, yang putih ini kita lewatin dulu, meskipun ini nanti kita garap secara bersamaan, karena kalau menggarap raket itu cuma patah 1 kita rugi guys, rugi lemnya itu banyak kita buang. Karena kalau kita pakai lem itu minimal 4 gram ya, 4 mili. Nah, nanti sedikit-sedikit, baru pakai sedikit kan nggak guna, lem harus kita buang. Ini ya kita garap ya. Ini pertama kita gini guys, nanti digarap di luar, ini kita skip. Nih kita kasih stik karbon ya, stik karbon kita masukkan dalam sini. Ini paling berapa ya, 3 gromet. Nah 3 gromet kayak gini lah ya.
terus dimasukkan, terus nanti ini kita potong dulu, terus nanti dimasukkan ke dalam, ya kan, terus dilem. Itu tahap pertamanya. Udah, kita skip sampai di sini dulu. Kita kasih contoh. Ini kalau masalah gerinda ini nggak mungkin lah kita nyontoh, soalnya ini agak lama gerindanya ya, nanti repot. Nanti kita contohkan saja yang kalau udah jadi gitu aja. Oke, ini kita potong, ya kan, kita masukkan ke dalam. Oke ya, udah ya guys, yang ini aja ya. Ini kita singkirkan, ini juga sudah disetel. Ini sampai malam ini kita, ya karena tadi kita tinggal juga ya. Ini udah disetel juga, cuma ini yang kita tunjukkan ya. Nih, kita lepas, coba tak tunjukin. Ini, nah dipotong ya. Ini berapa nih? 3 grumet, 4 lah ya. Gini, kita lepas ya. Nah, misalnya ini nanti kita lem, habis kita lem ditunggu dulu sampai kering ya, terus lanjut lagi untuk besok lanjutnya ya. Ini tahap pertama udah selesai, kita seruput kopi dulu. Untuk masalah pengerjaan penggerindaan dikira-kira saja ya, kira-kira nanti pas apa kurang gimana digerinda apa gimana gitu ya. Jangan langsung kita suruh nunjukin apa, yang penting ini udah tahap-tahapnya udah kita tunjukin, pasti paham lah, paham insya Allah paham ya. Ini lanjut tahap kedua, kita skip. Tahap kedua kita sudah selesaikan. Ini penampakannya, ini kita gerinda ya, sudah kita lubangin. Jadi nggak perlu khawatir nanti lubangnya kan, kalau kita tahap terakhir kan tahap 3, lubangnya mendarat di lubang yang sama. Ini kita lubangin. Nah ini ketika melapisi sama karbon ya. Ini untuk supaya rapi, karbon nggak jebret apa bahasanya, jebret nggak melebar. Kita isolasi pakai isolasi kertas kayak gini. Nah, yang penting itu, tapi nanti pengelemannya kita nggak bisa tunjukkan ya guys, masalahnya nanti kita masih ngonten, masih fokus sama pengelemannya. Tangan pun juga ini lengket. Itu kalau masalah pengeleman kita pernah tunjukkan ya kan, cari di video kita yang lama, kita judulnya pun lupa juga, ada lah videonya, udah kita tunjukkan semuanya, cuma kita percepat gitu. Nah ini kayak gini, jadi aman dia yang enggak di shock, jadi masih tetap aman. Ini kita tadi baru habis main badminton, ini jam 1 loh, ini jam 1 malam, ini kita lembur ya, sambil ngonten ya kayak gini ya, sini sama sini ya. Ya wes, nanti pakai kayak gini nggak apa-apa ya. Kita habis badminton tadi masalahnya. Terus ini daripada belum kan, ini buat konten juga biar cepat selesai kontennya, terus kita upload, bagi-bagi ilmu sama kalian ini ya. Sabar, ini memang harus sabar, kuncinya ini di kesabaran. Terus lem, campurannya, karbonnya, pengerjaannya terakhir harus juga rapi. Yang penting teliti itu. Ini kalau Anda nganggur ya coba-cobalah. Nah, kayak gini jadinya, kayak gini. Nanti ini di karbonnya nggak jebret, pasti karbonnya nanti kan pasti lewat ke sini pasti jebret. Nah, tapi begitu kita kasih isolasi kan dia rata, nggak perlu khawatir jebret kemana-mana, nggak usah khawatir. Udah gitu ya. Nanti tahap terakhir kita tunjukkan lagi, ini kita skip ya.
pokoknya kita ya wes lah, nantilah gampang. Nah ini udah masuk tahap kedua ya guys, kayak gini nih penampakannya. Kita udah lem karbon, terus kita kasih dililit sama karet biar dia merekat dengan kuat ya. Bisa neken kalau karet kan, keuntungannya itu. Keuntungan yang kedua, kita nggak perlu capek-capek beli, bisa cari kemana-mana, lebih irit. Nah ini karbonnya udah jadi nih, keras nih. Nah nih patah ya, sampai bisa menusuk. Ini bahaya nih kalau nggak disingkirkan kayak jarum, nanti kita buang ya. Gini guys, makanya kita jarang-jarang ini bikin konten karena memang agak repot kayak gini loh. Ini harusnya kita kerjakan, udah bisa jadi, tapi ya kita nyambing konten nggak apa-apa lah demi kalian-kalian ini, agar bisa saya juga ikut ya secara nggak langsung lah ya, bisa mengurangi pengangguran di Indonesia ya kan, dengan ini ibaratnya kerajinan tangan ya, di bidang jasa. Daripada nganggur, banyak nganggur ngapain. Ini ada guys, dari ini tadi kita dapat WA ya dari Bangka Belitung ya, juga alhamdulillah dia bisa ya, kita juga bersyukur ya, karena memang ya mungkin hidayah juga ya, nonton video kita dari nggak bisa sampai sekarang bisa, dan buka servis sendiri sekarang di Bangka Belitung. Itu nggak main-main kayaknya dia. Kerjaannya lumayan guys nih, raket garapannya sekian nih, sambil nonton ya, kayak gini dia banyak ya. Terus kalau ada raket yang patah, dia nggak nganu, dibetulin terus dia jual kayak gitu. Di sana itu sambung raket kalau patah satu titiknya 100.000 katanya, 2 kali lipat sama di sini di Jawa. Di Batam ada teman saya namanya Pak Pur, mungkin nonton ya, Pak Purnomo namanya, juga belajar dari kita ya. Di sana satu titik patah itu di harga 120.000. Merekatnya ini udah kepake sampai 3 kali, nanti kita buang, kita ganti baru. Nah ini guys penampakannya berunggel ya, berunggel lah, orang belum dihalusin kan. Nah inilah gunanya isolasi ini, untuk ya bed di sini nanti kita benda kan nggak kena catnya yang asli gitu, tujuannya kayak gitu. Dan ini pipet permen semut ya, permen semut yang dimut-mut itu tuh, untuk buat nut biar jadinya kayak gini. Ini kan agak melengkung dia ini kan ya. Ini nanti kita gerinda, kita samakan sama yang aslinya, terus kita kasih lem lagi, udah jadi finishing, kita bor ya. Dan untuk ini, untuk pemasangan senar nanti grommetnya yang masang tukang senar, soalnya kita ya nggak ada apa itu namanya, jasa servis senar, pasang senar. Kenapa kok kita nggak pasang senar sekalian ya? Ini yang pasang senar kita, teman-teman kita semua guys, jadi kita mau beli gitu nggak enak ya. Tapi mungkin nggak tahu lah, nanti besok-besok kan kadang keadaan berubah juga ya kan. Udah gitu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang nanti besok kita membahas kalau grommetnya ini yang raket nggak patah, cuma grommetnya ini kok udah lapo ya, jadi dia retak di grommetnya sini, berlubang lah, kira-kira senar nggak bisa ngunci lah gitu. Cara mengatasinya gimana, apa dibalut sekalian apa gimana, apa grommetnya sekalian,
dulu kita udah pernah buat videonya, tapi nanti kita cobalah nanti kita buat videonya atau kita tunjukkan yang udah jadi kayak gitu ya. Ya udah, ya wes, nanti jadinya ini ya seperti yang kemarin lah, jadinya halus mulus ya. Ini kalau putih nanti bisa kita cat ya. Udah dulu ya, terima kasih, semoga sehat selalu, panjang umur selalu ya. Nanti masalah untuk pengeleman nanti bisa kita tunjukkan lagi di lain kesempatan ya. Kita garapan ada juga, cuma kan kita nggak harus terus setiap ada garapan kita konten, setiap ada kita juga ingin cepat bekerja guys, gitu, nggak ngonten terus. Konten ini kita dapat bayaran belum, kita belum dapat orang yang nonton sedikit-sedikit ya. Kalian inilah yang merasa sudah terbantu ya, ditonton sampai selesai, apakah dibagikan sama teman-teman atau khawatir kalau teman-teman bisa ya nggak apa-apa lah, itu ya hak Anda juga. Yang penting kita udah share kemampuan kita. Sampean biasanya nganggur jadi ada pekerjaan ya, kita alhamdulillah lah ya, pahala insya Allah mengalir ya kan. Walaupun ya kadang dapat, Mas ajarin dong kita bayar sekian ya, bisa ya kan. Itu pokoknya jalan rezeki Allah itu bisa datang dari mana aja ya. Ya wes, kita berbuat baik pasti kembali dengan kita yang lebih baik lagi. Oke, salam sejahtera selalu. Wassalam dan terima kasih.